Bab 2027 Jika langit menyentuh sisiknya, dia akan membunuh langit, apakah kamu akan pergi ke negara 9 pengasingan juga? Tebakan di hati Chen Ye menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Tidak semua orang bisa pergi ke negara Jeoyu, seperti keluarga kerajaan dari 4 kerajaan, dekan dari 4 akademi, dan para jenius top, yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, tetapi Chu Ying juga harus pergi ke Jeoyu selamat ulang tahun ke negara. Chu Ying tersenyum misterius, ya, Anda pasti penasaran dengan identitas saya, kan? Namun, identitas saya tidak akan pernah diberitahukan kepada orang luar. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Kultivator wanita yang tampak seperti peri ini, dan pemilik menara Wang Yue, berperilaku seperti seorang gadis di depan Chen Ye. Setelah makan, beberapa orang bersiap untuk pergi. Chen Ye, menjauhlah. Jisuan dan Xing Zitang mendengar suara itu, menepuk pundak Chen Ye, dan berkata seolah-olah Anda mengerti, Saudara Ye, tenanglah. Chen Ye mengabaikannya, dia berhenti dan kembali ke dalam lagi. Chu Yingxiu menggerakkan tangannya dan pintu ditutup. Aroma harum melonjak ke seluruh rumah. Mata Chu Ying berguling dan menuangkan secangkir teh untuk Chen Ye. Chen Ye, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu sendirian. Chen Ye mengambil cangkir teh dan tersenyum sedikit, apa? Chu Ying berdiri, jejak napas es beredar, dan berkata langsung, Chen Ye, apakah kamu pernah ke alam iblis? Kenapa tubuhmu adalah tubuh iblis? Siapa kamu? Juga, mengapa kamu memiliki aura orang jatuh kuno itu? Mendengar ini, Chen Ye benar-benar yakin bahwa Chu Ying ini pasti dari domain iblis. Dan itu pasti orang yang diminta Kaisar Iblis untuk ditemukan. Chen Ye berdiri dan saling memandang, bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik, dia tidak takut. Setelah waktu yang lama, dia membuka mulutnya dan berkata, aku adalah Kaisar Iblis, dan semuanya bersamamu. Namun, sebelum kata-kata itu selesai, pedang dingin dengan energi iblis yang tak ada habisnya mendarat di leher Chen Ye, menghina Kaisar Iblis, pengadilan kematian. Niat membunuh yang begitu dingin sampai ke tulang benar-benar menyelimuti Chen Ye. Hidup dan mati sudah dekat. Pada saat yang sama, istana Kaisar Wanjian. Ice Sword Saint King perlahan menghembuskan napas keruh dan menarik tangannya, dia melihat Jilin di depannya dan menggelengkan kepalanya, tubuh racun bawaan benar-benar muncul. Untungnya, tubuh beracun bawaan ini ada di pihak Chen Ye. Jika dikendalikan oleh kerajaan Tuhan, Chen Ye dalam bahaya. Sayang sekali tubuh beracun bawaan ini terbangun, tetapi kultivasi gadis kecil ini tidak dapat mendukung tubuh beracun yang mengerikan ini. Chen Ye akan semakin sulit di masa depan. Kamu harus menemukan cara untuk meningkatkan kultivasi gadis kecil ini sesegera mungkin, sehingga dia benar-benar dapat membantu Chen Ye. Pada saat ini, Jilin membuka matanya dengan susah payah. Ketika dia melihat Ice Sword Saint King dengan mata besarnya, dia duduk dengan cepat di mana Chen Ye. Ice Sword Saint King tersenyum dan menjelaskan, dia pergi ke Akademi Shenhuo, dan dia akan datang kepadamu ketika saatnya tiba. Di mana Akademi Shenhuo, aku juga pergi. Setelah mengatakan itu, Jilin berencana untuk bangun mencari Chen Ye. Koma dalam beberapa hari terakhir membuatnya mengetahui satu hal, Chen Ye terlalu mempesona di domain pembunuhan Qiankun. Sekarang Chen Ye cukup kuat. Dan Ye Luur dibawa pergi, dia tidak bisa menghadapinya sendirian. Saatnya memberitahu Chen Ye. Suatu hari nanti, Sister Luur mungkin dalam bahaya. Namun, begitu saya memberitahu Chen Ye, saya khawatir itu akan menjadi badai berdarah lagi. Tidak bisa menanganinya. Ice Sword Saint King menggelengkan kepalanya, kamu bukan murid Akademi Shenhuo, kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk, kamu hanya bisa menunggu Chen Ye di sini. Jilin sedikit kesal, dan langsung pergi ke pintu, apa yang melanggar aturan, sekolah sampah. Segera setelah dia mencapai tingkat umum, Jilin memikirkan sesuatu, memandang Raja Pedang Suci Pedang Es, dan berkata, baiklah, tolong aku, apakah kamu memiliki mantra untuk memeriksa apa yang terjadi di masa lalu, kamu perlu tingkat yang sangat tinggi. Semacam itu. Ice Sword Saint King mengerutkan kening, tetapi masih menunjuk ke alis Jilin, Jilin segera menunjukkan ekspresi bahagia. Terima kasih, aku akan keluar selama beberapa hari untuk menyelidiki beberapa hal. Setelah Jilin menghilang, sesosok muncul di sekitar Ice Sword Saint King. Jika Chen Ye ada di sini, dia pasti akan mengetahui bahwa orang ini adalah Dewa Pedang Frost yang terluka di domain pembunuhan Qiankun. Hanya saja Sword God Frost hampir pulih dari luka-lukanya saat ini, meskipun kultivasinya tidak sebaik puncaknya, dia masih kuat.
Tuan Istana. Pedang Frost Shinto. Istana Kaisar Wanjian sekarang menghormati pedang es, dan pedang es secara alami menjadi penguasa istana yang baru. Ice Sword Saint King memandang sosok Jilin yang menghilang dan berkata langsung, kamu ikuti gadis ini, jangan biarkan dia mengalami kecelakaan. Sampai masa krisis, jangan mengambil tindakan. Sebab dan akibatnya sudah terhubung dengan Chen Ye, jangan terlalu banyak ikut campur. Ya, Tuan Istana. Dewa Pedang Frost menghilang. Ketika hanya ada Raja Bijak Bingjian yang tersisa di seluruh istana, Bingjian datang ke meja batu dan memulai permainan catur. Memegang Heizi di tangannya, tepat ketika dia akan jatuh, dia berkata, Yong Lao, bagaimana kabar anak itu di Akademi Shenhuo? Setelah kata-kata itu jatuh, kehampaan terbelah, dan seorang lelaki tua dengan kendi berjalan keluar sambil tersenyum. Itu adalah Raja Suci Abadi. Raja Suci Abadi menyesap anggur, duduk di bangku batu, dan mengeluarkan batu putih. Jangan khawatir tentang anak itu, tidak ada yang serius kecuali ada lebih banyak masalah. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak bertemu orang-orang itu tidak akan banyak terjadi. The Ice Sword Saint King menjatuhkan bidak catur, mengubah topik pembicaraan, dan tiba-tiba berkata, bagaimana jika Anda meramalkan orang-orang itu sebelumnya? Raja Suci Abadi tertegun, ragu-ragu sejenak, dan melanjutkan, itu adalah malapetaka nasibnya. Sejauh yang saya tahu, Ge King dari Akademi Shenhuo telah mengundang anak itu ke negara 9 Serenitas. Perjamuan di kerajaan 9 terpencil itu, masing-masing memiliki hantu, dan situasinya melonjak. Aku tidak tahu peran apa yang bisa dimainkan anak ini di dalamnya. Jika jatuh, sayang sekali. Jika itu kesempatan, itu hal yang baik. Tidak cukup bagi anak ini untuk memiliki Anda dan saya di sisinya. Jika ada bantuan dari 9 Belanda, itu mungkin jauh lebih aman. Aku pergi ke Kerajaan Dewa, dan Kerajaan Dewa dan Istana Tiandao sudah melacak anak ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku tekan bahkan jika aku mau. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk anak itu, hei. Ada jejak niat membunuh di mata Ice Sword Saint King, tidak peduli apa, Chen Ye adalah muridku, satu-satunya murid yang aku kenal. Jika orang-orang itu ingin memindahkannya, pertama-tama melangkahi tubuh Raja Suci Pedang Esku. Ketika kata-kata itu jatuh, bidak catur di telapak tangan hancur dan berubah menjadi bubuk. Raja Suci Abadi juga tidak berencana bermain catur, jadi dia melirik ke arah kiri Jilin, bagaimana dengan gadis kecil itu? Bingjian berkata dengan ringan, minta saya untuk meminta mantra, dan berkata saya akan menyelidiki masalah ini. Tubuh Eternal Saint King terkejut, ekspresinya bermartabat, dia menyesap anggur, dan berkata perlahan, kamu dan aku tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Diperkirakan Chen Ye akan segera tahu tentang Long Luhur. Pertempuran ini akan lebih cepat dari jadwal. Keluarga Naga Suci adalah ikatan antara kuil Naga 9 Surga dan Kerajaan Tuhan. Kekuatan di balik Long Luhur bukanlah sesuatu yang bisa diguncang oleh manusia. Anak ini menyentuh kepentingan orang-orang itu, aku khawatir itu akan menghancurkan langit. Raja Pedang Es tiba-tiba tertawa ketika mendengar ini, Yong Lao, Chen Ye punya nama lain. Kamu membunuh surga. Dia mulai dengan nama ini, yang mewakili sikapnya. Jika langit menyentuh sisiknya, dia akan membunuh langit dan menghancurkan Ling Qiao. Bab 2028 Sekte Pedang Tai di Menara Bulan. Suasananya bermartabat. Chu Ying memegang pedang panjang, dan ada kemungkinan melakukannya kapan saja. Dan Chen Ye melihat pedang di depannya, dan tidak panik sama sekali. Jika Chu Ying tidak menggerakkan pedang, dia mungkin tidak dapat sepenuhnya menentukan hubungan antara Chu Ying dan Kaisar Iblis. Sekarang tampaknya bahkan jika Chu Ying bukan orang yang dicari Kaisar Iblis, dia masih peduli dengan keberadaan Kaisar Iblis. Chu Ying memandang Chen Ye tanpa rasa takut, dan mengerutkan kening, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Bahkan jika kamu adalah murid Akademi Shenhuo, jika aku membunuhmu, Akademi Shenhuo tidak akan memperlakukanku seperti itu. Bahkan, Akademi Shenhuo tidak berani menyelidiki terlalu banyak. Chen Ye meremas jari-jarinya, dan secangkir teh muncul di telapak tangannya, dia menyesap, sebagai seorang gadis, mengapa kamu begitu tidak sabar? Bagaimana jika aku benar-benar Kaisar Iblis? Mata Chu Ying terbakar amarah, dan dia tidak lagi memiliki perasaan asmara yang dia miliki sebelumnya. Chen Ye, kamu mencari kematian. Detik berikutnya, dia berencana untuk menggerakkan pedang.
Namun, suara agung dan bebas tiba-tiba terdengar. Iblis, warnai langit dengan darah, dan guncangkan dunia dengan keberanian. Iblis, berani menertawakan Kaisar Tiga Alam dan menghancurkan istana surgawi Dao dengan pedang. Iblis telah berlutut padaku, tetapi kamu memegang pedang untuk membunuhku. Begitu kata-kata ini keluar, pedang Chu Ying berhenti. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Siapa kamu? Chen Ye meletakkan tangannya di belakangnya, tubuh iblis terbuka, dikelilingi oleh energi iblis yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Chu Ying sedikit terguncang. Adegan ini terlalu akrab. Itu persis sama dengan potret kerajaan 9 ketenangan. Itu adalah Kaisar Iblis tertinggi yang mengguncang dunia. Apakah Kaisar Iblis benar-benar tidak mati? Terlahir kembali menjadi pemuda ini. Pedangnya bergetar, tubuhnya bergetar, dan ombak agung di dadanya membuat orang membayangkan. Dan Chen Ye berbalik dan tersenyum, tidak masalah apakah saya seorang Kaisar Iblis atau bukan. Yang penting adalah, apakah kamu memiliki sesuatu dari Kaisar Iblis padamu? Bisakah itu mengembalikan keberadaan aslinya? Mendengar kalimat ini, Chu Ying mengepalkan jarinya, memasang perisai, dan kemudian mendatangi Chen Ye. Aku mengerti maksudmu, tetapi benda itu tidak ada di sisiku. Di negara 9 pengasingan, aku tidak akan memperlakukanmu sebagai musuh, aku juga tidak akan memperlakukanmu sebagai Kaisar Iblis. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting. Aku akan mengirim seseorang ke kampung halaman Kaisar Iblis untuk menemukan Putra Iblis. Jika kamu berani menipu aku akan membunuhmu. Kamu. Jelas, meskipun Chu Ying percaya sebagian besar Chen Ye, dia masih sangat berhati-hati. Hal-hal yang berhubungan dengan Kaisar Iblis bukanlah hal yang sepele. Poin kuncinya adalah dia tidak ingin percaya bahwa Kaisar Iblis masih hidup. Ini baik. Saya bisa menunggu. Karena benda itu ada di negara 9 serenitas, perjalanan ini adalah suatu keharusan. Chen Ye berjalan keluar, berjalan ke pintu, dan tiba-tiba berhenti. Tidak ada yang terjadi hari ini. Aku masih Chen Ye, siswa baru biasa dari Akademi Shenhuo, dan kamu masih memimpin Wang Yulu. Setelah berbicara, Chen Ye pergi. Chu Ying melihat sosok Chen Ye yang pergi dan tenggelam dalam kontemplasi. Dia punya firasat bahwa kemunculan pemuda misterius ini mungkin akan mengejutkan Zhou Yu. Jika Kaisar Iblis masih hidup dan kata-kata hari ini menyebar, aku khawatir Akademi Shenhuo akan menderita. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Setelah Chen Ye pergi, suara Feng Qing yang tiba-tiba keluar dari pikirannya, wanita ini memiliki tubuh khusus dan tubuh iblis alami, yang luar biasa. Tubuh iblis alami. Chen Ye terkejut. Bukankah hal ini diperoleh, dan dilahirkan? Feng Qing yang mengangguk, saya juga sedikit terkejut, mungkin wanita ini memiliki posisi yang tidak biasa di alam iblis. Dilahirkan di alam iblis, tetapi mampu mendirikan menara bulan-bulan di Akademi Shenhuo, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pasukan biasa. Apa yang Chen Ye pikirkan dan bertanya-tanya, mungkinkah Chu Ying ini adalah putri Kaisar Iblis yang terperangkap? Feng Qing yang mencibir, bukan itu. Tapi domain iblis terlalu rumit, kamu sebaiknya berhati-hati. Wanita ini tidak berbahaya, tetapi kepentingan yang dia wakili. Feng Qing yang tidak terus berbicara, dan Chen Ye secara alami mengerti. Feng Senior, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Chen Ye bertanya. Feng Qing yang merenung sejenak, dan berkata, kekuatan Akademi Shenhuo adalah nadi spiritualnya. Dan itu adalah salah satu dari 10 nadi spiritual teratas di benua Lingwu. Dengan kesempatan seperti itu, Anda memiliki sesuatu dari Ge King, dekan dari Akademi Shenhuo, jadi sebaiknya kamu pergi ke sana sekali saja. Ini baik. Chen Ye pergi ke arah tertentu di akademi. Dia tidak puas, dan dia harus memasuki akar nadi spiritual Akademi Shenhuo dan berlatih. Pada saat yang sama, di gunung di belakang Akademi Shenhuo, di suatu tempat di tepi tebing, seorang pria duduk bersila. Di samping pria itu, ada gumpalan awan dan kabut, dan di dalam kabut, hantu berbentuk pedang bisa terlihat samar-samar, muncul di belakang pria itu. Pria itu duduk bersila di tebing dengan mata tertutup, seolah-olah dia terintegrasi dengan tebing, dia tidak memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual sedikit pun, tetapi hantu pedang panjang selalu mengambang di belakangnya, dan tidak ada tanda hilang sama sekali. Tiba-tiba, kabut menjadi kacau, dan dalam ketidakjelasan, sesosok muncul dan berjalan ke arah pria itu. Mata pria itu terbuka dengan sia-sia,
dan cahaya ilahi yang sangat tajam meletus di matanya. Seluruh orang itu seperti pedang yang keluar dari tubuh seseorang, tak terbendung. Pada saat yang sama, pedang panjang yang semula tergantung di belakangnya juga memancarkan cahaya dingin dalam sekejap. Sosok yang berjalan ke arah pria itu berhenti, dan setetes keringat dingin membasahi dahinya. Saat pria itu membuka matanya, itu mengelilinginya. Awan dan kabut yang tampak ringan dan tidak berbahaya itu seperti senjata ajaib. Seperti senjata tajam, itu memancarkan atmosfer yang sangat berbahaya. Pria itu melirik sosok itu, tersenyum dan berkata, "Hui Ming, ini kamu, ada apa denganku kali ini?" Begitu Fang membuka mulutnya, awan dan kabut yang menutupi tebing tiba-tiba mengalir ke tubuh pria itu dan menjadi tidak terlihat. Lautan kabut ini sebenarnya adalah hasil dari energi pedang kental pria itu. Pria ini terlihat sangat muda, mengenakan jubah putih, dengan wajah biasa dan tubuh sedang, seperti seorang pemuda yang terlihat di mana-mana. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, itu adalah mata seorang pria. Mata itu sangat cerah. Berbeda dari penampilan pria itu, tingkat kultivasinya, bahkan di Akademi Shenhuo di mana naga dan burung phoenix berkumpul, dapat dikatakan sebagai keberadaan yang sangat luar biasa. Orang ini sebenarnya adalah seniman bela diri setengah langkah tertutup. Meskipun masih milik Star Aperture, ini adalah keberadaan yang paling dekat dengan Star Aperture. Dia adalah Akademi Shenhuo, jenius paling menonjol di tahun kedua, yang dikenal sebagai Yun Longjian, Zhou Chun. Itu bahkan bisa menghancurkan sebagian besar jenius di kelas 3. Dan pernah memenggal kepala pembangkit tenaga listrik langit satu tingkat yang menghalangi pintu, mengguncang seluruh akademi. Pria yang berdiri di depan Zhou Chun dengan ekspresi hormat adalah Li Huiming, yang juga mahasiswa tahun kedua. Li Huiming menundukkan kepalanya sedikit dan berkata kepada Zhou Chun, "Maaf, kakak Zhou, karena mengganggu latihanmu." Li Huiming dan Zhou Chun keduanya adalah siswa tahun kedua Akademi Shenhuo, tetapi dia menyebut Zhou Chun sebagai kakak kelas karena mereka berasal dari angkatan yang sama, kekuatan yang sangat menakutkan. Itu adalah sekte pedang kuno yang disebut sekte pedang Tai, dan pada saat yang sama, itu adalah salah satu kekuatan teratas di benua Lingwu.